Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan taufik darinya, pada malam hari yang berbahagia ini kita sekalian dapat melaksanakan salah satu ibadah yang sangat agung. Setelah kita menjalankan salah satu kewajiban dan rukun Islam, yaitu melaksanakan sholat, lalu kita sambung dengan bentuk ketaatan lain yang tidak kalah agungnya bagi kita sekalian, yaitu thalabul ilmi syar'i. Sehingga dengan itu semoga kita sekalian termasuk ke dalam golongan manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang tentu saja amalan-amalan yang agung ini dibutuhkan adanya keikhlasan dari kita sekalian. Karena amalan kita menjadi tidak bermakna manakala tidak didasari dengan ikhlas. Apapun bentuk ibadah kita, setinggi apapun derajatnya, apabila tidak didasari dengan keikhlasan kepada Allah, maka dia akan kembali pada kesia-siaan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ikhlas. Dan perkara ikhlas adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita jaga. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf, ia mengatakan a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling sulit untuk diwujudkan di dunia ini adalah keikhlasan. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'an qalbi. Betapa seringnya aku berusaha untuk menghilangkan riya dari hatiku. Faka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Tetapi seakan-akan begitu kita gugurkan, kita jatuhkan, kita matikan dari hati kita, dia tumbuh dalam bentuk yang lain gitu. Itulah riya yang sulit untuk kita berantas, yang mengancam keikhlasan kita. Menuntut ilmu adalah bagian dari amal ibadah yang sangat mulia. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau telah mengatakan thalabul ilmi la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuh. Menuntut ilmu itu adalah merupakan sebuah amalan yang tidak ada tandingannya bagi mereka yang ikhlas niatnya. Lalu kemudian beliau ditanya, bagaimanakah seseorang dikategorikan ikhlas di dalam menuntut ilmu? Beliau mengatakan, jikalau dia berniat ketika dia mencari ilmu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Tetapi sebaliknya, jikalau kita menuntut ilmu sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mencari ilmu untuk menandingi para ulama atau untuk membodoh-bodohi
orang-orang awam, atau agar dia mendapatkan tempat khusus di tengah-tengah masyarakat, maka tidak ada balasan yang setimpal baginya kecuali api neraka. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man talabal ilma liyujariya bihal ulama, man talabal ilma liyujariya bihil ulama, barang siapa yang menuntut ilmu agar dia menandingi para ulama, au yumariya bihi sufaha, atau agar dia bisa mendebat orang-orang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau agar supaya pandangan manusia tertuju kepadanya, adkhalahullahu nar, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seyogianya tajdidun niyah, memperbaharui niat agar supaya niat kita terjaga, ini sangat penting di dalam setiap amal ibadah kita. Terlebih kita sekalian tatkala hidup di akhir zaman, berbagai macam fitnah beredar tersebar di sekitar kita sekalian. Demikian juga bisikan-bisikan syaitan untuk memecah belah umat, untuk memecah belah kelompok-kelompok dakwah, kelompok-kelompok kajian. Ini juga semakin gencar. Ketika mereka telah berputus asa untuk memalingkan orang-orang yang mengaji terjerumus ke dalam kesyirikan, maka kemudian mereka berusaha untuk masuk ke dalam pintu hasad, pintu kedengkian, pintu adu domba, pintu namimah, sehingga kemudian kita pun terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar yang telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas kitabun nikah dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, dan biidnillahi ta'ala kita akan membahas seputar masalah hukum khitbah atau pelamaran. Akan kita ambil terlebih dahulu hadis yang pertama tentang masalah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Tafadhal. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqatun wa sahhahu al-Hakim wa lahu syahidun inda Tirmidzi wan Nasa'i 'anil Mughirati wa inda Ibn Majah wa Ibn Hibban min hadithi Muhammad ibn Maslamah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Hadisnya terletak di halaman 209 dari kebanyakan kitab Bulughul Maram yang antum pegang. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Jabirin radhiyallahu an. Dan dari Jabir, semoga Allah meridhoinya. Yang dimaksud di sini adalah Jabir ibn Abdullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, idza khataba ahadukumul mar'ah, apabila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, fa in istata'a ayanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, maka jikalau ia bisa untuk melihat sesuatu darinya apa yang bisa membuat dia tertarik untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.
wa rijaluhu thiqat, dan seluruh perawinya adalah para perawi yang dapat dipercaya. Wa sahahul Hakim, dan diriwayat dan disahihkan oleh Al-Imam Hakim. Walahu syahidun inda Tirmidzi wan Nasa'i anil Mughirah, dan demikian pula hadis ini ada riwayat pendukung di dalam riwayat Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadis Al-Mughirah. Wa inda Ibnu Majah wa Ibnu Hibban, juga diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah dan Sahih Ibnu Hibban dari hadis Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu taala an. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza khataba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian telah melamar seorang wanita. Di sini menggunakan kata kerja bentuk fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Seakan sudah berlalu. Padahal tentunya belum dilakukan. Dan ini dikenal di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, keinginan untuk melakukan sesuatu biasa diungkapkan dalam bentuk kata kerja seakan itu telah terjadi. Jikalau sesuatu yang hendak kita lakukan tersebut sudah hampir kita pastikan bahwa itu akan dilakukan. Sama seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berwudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila di antara kalian telah berdiri untuk salat, maka basuhlah wajah kalian. Telah berdiri. Padahal maksudnya adalah sebelum kita mau melaksanakan sholat, belum nanti kita berdiri dulu baru kemudian berwudu baru takbir. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza khataba, apabila telah melamar. Yang namanya melihat itu sebelum melamar atau setelah melamar? Sebelum. Tetapi ini mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh melihatnya kecuali jikalau kita sudah benar-benar memastikan bahwa kita ingin menikah. Dan waktu jeda antara melakukan perbuatan ini atau keinginan dengan perbuatan yang hendak dilakukan tersebut tidak boleh memiliki jeda waktu terlampau lama. Saya berikan contoh yang lain dalam surat An-Nahl misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah." Apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, kalau kita artikan secara harfiah, secara letterlek. Qara'ta itu artinya kamu sudah membaca. Apabila kamu sudah membaca Al-Qur'an fasta'iz billah, maka bacalah isti'adzah, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dibaca sebelum kita membaca atau setelah kita membaca? Sebelum. Ya. Tetapi di sini disebutkan fa idza qara'ta, apabila kamu sudah membaca. Maksudnya hampir kamu pastikan bahwa kamu itu adalah akan membaca. Jedanya harus dekat antara keinginan untuk membaca dengan bacaan itu sendiri. Yani sekarang kalau saya mau membaca Al-Quran, sebelum saya mulai baru kemudian saya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru saya baca. Tapi kalau sekarang saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, antum semua menunggu seakan saya mau baca Al-Quran. Tiba-tiba saya katakan, nanti baca Qurannya sehabis sholat Isya nanti. Ya, boleh apa tidak kita katakan kalau begitu nanti sesaat sebelum membaca Al-Quran Anda harus isti'adzah kembali. Nah demikian pula di dalam hadis ini, idza khataba ahadukum al-mar'ah, apabila salah seorang di antara kalian
ya hendak melamar seorang wanita. Jadi ketika benar-benar kita sudah memiliki kebulatan tekad untuk menikah, jadi sudah siap, memang uang panaik sudah kita siapkan, ya kesiapan mental sudah ada. Jangan kemudian menikah 2 tahun lagi nadornya dari sekarang. Nah, salah. Dia setiap saat, setiap pergi ke kampus dia lihat-lihat akhwat. Akhi, antum lihat-lihat akhwat terus, nador. Emangnya kapan antum mau menikah? Ya rencananya sih mungkin nanti setelah selesai kuliah. Antum baru semester berapa sekarang? Baru semester 5. Tapi kalau begitu nadornya nanti. Selesaikan dulu kuliah baru nador. Karena di sini Rasul SAW beliau bersabda bukan menggunakan kata-kata idza aradtum an tatazawwaj, jikalau kalian mau menikah. Jadi orang kadang pacarannya sekian tahun gitu kan. Alasannya katanya ini ta'aruf. Ya ta'aruf kok sampai 3 tahun. Ya. Jadi khitbah atau nazar, melihat wanita yang hendak dinikahi itu tidak dilakukan kecuali benar-benar kita telah memiliki kesiapan untuk menikah. Dan memiliki kesungguhan untuk menikah. Jangan main-main. Idza khataba ahadukumul mar'ah. Ya, jadi kata-kata khotobah ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh dilakukan kecuali setelah pasti. Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a ayanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha. Maka jikalau dia mampu untuk melihat, jikalau dia mampu, ini mengisyaratkan bahwa sulit memang untuk dinikah, untuk dilihat. Ini stato'a, karena hukum asal wanita itu dia ada di dalam kamar, seorang gadis di dalam kamar. Ya, kalau istilah orang Arab dinamakan dengan zawatul huzur. Gadis itu dalam pingitan. Ini sudah jarang saat ini wanita yang di dalam kamar terus. Ya. Tapi bisa jadi anak gadis lebih sering keluar daripada anak laki-laki. Di zaman dahulu disebutkan ini stato'a, jikalau dia mampu untuk melihatnya. Melihat sesuatu yang bisa membuat dia tertarik untuk menikahinya. Kira-kira apanya yang dilihat ini? Ya, sesuatu yang bisa menarik seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Di sini adalah tentu yang paling menarik bagi laki-laki dari seorang wanita apanya? Wajahnya atau telapak kakinya? Telapak kakinya atau wajahnya? Wajahnya. Oleh sebab itu Syekh Utsaimin mengatakan bahwasannya menutup wajah dia lebih wajib daripada menutup kaki. Karena sebagian orang mengatakan bahwa telapak kaki wajib untuk ditutup, sementara wajah tidak ditutup. Padahal mana yang lebih menarik kaum pria dari tubuh wanita adalah wajahnya. Ya. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, "Unzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansori syai." Lihatlah olehmu wanita yang hendak kamu nikahi tersebut, karena sesungguhnya pada mata wanita kaum Ansar itu ada sesuatu. Maksudnya wanita-wanita Madinah matanya lebih sifit daripada wanita-wanita Makkah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nabi SAW memerintahkan kepada seorang khatib untuk melihat makhtubahnya. Khatib artinya laki-laki
yang melamar seorang wanita. Itu namanya khatib. Sedangkan yang berceramah namanya khatib. Jadi jangan salah-salah. Karena biasa pembawa acara di masjid-masjid pada hari Jumat salah. Khatib kita pada hari ini adalah fulan. Berarti orang yang akan melakukan perlamaran. Khatib. Karena yang benar adalah khatib. Kalau khatib artinya orang yang melamar. Seorang pria yang hendak melamar seorang wanita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melihat wanita yang hendak dilamarnya. Para ulama rahimahumullah ta'ala mereka berbeda pendapat. Apa hukum sebenarnya melihat wanita yang hendak dinikahi ini? Apakah hukumnya sunnah, ataukah wajib, ataukah hanya mubah? Sebagian ulama dari mazhab Zahiri mereka mengatakan hukumnya wajib karena perintah dari Nabi SAW. Sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya adalah sunnah, dan semoga ini adalah yang rajih. Dan sebagian yang lain mengatakan hukumnya adalah al-ibahah, menunjukkan hukumnya adalah mubah. Kenapa dikatakan mubah? Karena sebelumnya kita dilarang untuk melihat wajah wanita, lalu kemudian di saat kita hendak menikahinya kita diperintahkan untuk melihatnya. Dan kaidahnya di dalam usul fikih, al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan itu menunjukkan kemubahan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya wa idza halaltum fastadu. Jikalau kalian telah bertahalul dari ibadah haji atau umroh kalian, maka berburulah kalian. Di sini bukan perintah wajib untuk berburu setiap orang usai melaksanakan ibadah haji atau umroh, tetapi maksudnya adalah dihalalkan kembali, dibolehkan kembali bagi kalian wahai para jamaah haji dan umroh apabila kalian usai berihram, usai bertahallul untuk berburu, hukumnya menjadi mubah. Nabi SAW juga telah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang ziarahilah kuburan itu, karena ziarah kubur dapat mengingat pada kematian. Sebelumnya ada larangan, datang kemudian perintah. Kata para ulama apa? Lil ibah, untuk menunjukkan hukumnya mubah. Maka demikian pula di sini Nabi SAW memerintahkan seorang pemuda yang hendak menikah untuk melihat wajah wanita yang hendak dinikahinya setelah adanya larangan. Maka ini menunjukkan al-ibahah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang mulia ini dapat memberikan beberapa pelajaran kepada kita sekalian. Yang pertama, bahwa dianjurkan atau disunnahkan bagi seorang khatib yang hendak melamar seorang akhwat untuk melihat calon wanita yang hendak dinikahinya. Hukumnya sunnah. Hanya saja amalan sunnah ini memiliki syarat yang tentu dapat diketahui syarat-syarat tersebut dengan melihat riwayat-riwayat hadis yang lainnya. Syarat yang pertama, seyogianya melihat atau proses nazar, proses melihat wajah. Ya, jadi yang dilihat ini memang di sini Nabi SAW hanya menyebutkan apabila dia bisa melihat bagian tubuh yang bisa menarik dirinya untuk menikahinya, maka hendaklah dia melakukannya. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Apa saja yang boleh dilihat? Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam pendapat Imam Ahmad, bahwa yang dilihat itu hanya wajah dengan kedua telapak tangan.
Ya. Karena wajah ini mewakili kecantikan. Telapak tangan mewakili warna kulit. Sehingga dilihat dua bagian itu sudah cukup. Sebagian ulama yang lain mengatakan boleh melihat sampai kepada bagian tubuh yang lain yang biasa tampak di hadapan mahram. Misalnya lengan, tangan sampai sikut begitu ya, atau misalnya kaki sampai betis. Ini boleh. Ada mazhab yang lebih ekstrim daripada itu, yaitu mazhab Ad-Dhahiri. Menurut mereka, semoga antum tidak merojihkan mazhab ini. Menurut mereka semuanya boleh dilihat kecuali kubul dan dubur. Kecuali yang depan dan belakang, yang lainnya boleh. Ya, semoga antum tidak merojihkan atau bahkan merojihkan mazhab ini. Tapi yang rojih adalah mazhab Imam Ahmad. Ya, karena tentu bahwa nazar ini apakah perlu dengan sepengetahuan akhwat ataukah tidak? Ini juga masalah. Nazar afdolnya adalah dengan tanpa sepengetahuan akhwat. Afdolnya. Memang susah. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan fa inistata'a, jikalau dia mampu. Tapi juga jangan ngintip. Jangan ngintip yang ilegal. Ngintip sendiri. Naik ke atas jendela tempat-tempat kosan akhwat. Tujuannya katanya apa? Nazar. Karena tempo hari pernah ada kasus di sini di Kendari, di sekitar kampus. Ya. Salah seorang ikhwah naik ke jendela. Gubrak. Siapa itu? Lari dia. Keesokan harinya kemudian ada kertas di bawah pintu akhwat. Ukhti afwan, tadi malam anak nador ukhti. Nggak boleh begitu. Kirain maling antum nggak, untung alhamdulillah tidak ketangkap sama hansip. Ya. Seoptimal mungkin akhwat ini, terutama akhwat jikalau akhwat itu belum terlalu dewasa. Kecuali jikalau akhwatnya sudah matang, sudah faham, enggak jadi masalah. Mengapa sebaiknya tidak diketahui? Kalau seandainya ternyata setelah melakukan nazar, ternyata kita mengurungkan niat kita untuk menikahinya, ini tidak melukai perasaan akhwat, karena akhwat lebih sensitif. Kecuali kalau akhwatnya sudah dewasa, sudah matang, sudah terbina, tidak menjadi masalah kemudian dipertemukan secara langsung oleh mahramnya atau oleh walinya atau oleh perantaranya, maka tidak mengapa. Ya, tetapi tetap sebaiknya adalah ya, sebaiknya tanpa sepengetahuan sang akhwat. Ya, ditunggu kelalaiannya atau masa kelalaiannya. Ya. Jadi melihat adalah melihat sesuatu yang bisa menarik sang pria untuk menikahinya. Jangan juga seperti salah seorang ikhwah. Tempo hari ada salah seorang ikhwah yang kita fasilitasi untuk kita nikahkan dengan salah seorang akhwat. Tiba-tiba kemudian sudah mi saya lihat itu akhwat Ustaz. Saya bilang sudah mi. Saya bilang sudah, alhamdulillah. Bagaimana mi? Saya tidak tahu juga, soalnya akhwatnya pakai cadar. Loh, antum melihatnya apanya? Ya ngelihat lewat aja begitu katanya. Ya, saya bilang kalau begitu antum belum lihat. Kalau begitu katanya terserah mi Ustadz. Loh, yang mau menikah saya apa antum? Ya, karena kecantikan dia sifatnya relatif. Ya, walaupun para ulama rahimahumullah mengatakan boleh untuk diwakilkan kepada yang siqah. Misalnya kepada akhwat yang dari mahramnya, ya, tolong dilihatkan kira-kira cantik ataukah tidak. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah beliau bercerita, saya
pernah mendengarkan ada seorang penceramah, nampaknya dia pernah dikecewakan oleh utusannya sampai dia berceramah di masjid. Dia berceramah di masjid, katanya, wahai para pemuda sekalian, kalian harus hati-hati, itu yang namanya akhwat. Ya, dari orang yang kalian utus dari kalangan akhwat, yang kalian wakilkan untuk melihat calon kalian, jangan percaya. Karena dia bilang cantik, ternyata setelah ditemui dia tidak cantik. Oleh sebab itu afdolnya adalah dilakukan secara langsung oleh orang atau oleh pria yang hendak menikah, tidak diwakilkan. Ya. Dan di dalam hadis yang mulia ini, saya katakan tadi bahwa hadis yang mulia ini, pertama kesimpulannya kita dianjurkan untuk melakukan nadhar. Tetapi bolehnya nadhar ini dengan syarat. Syarat yang pertama adalah tidak terjadinya khulwah. Tidak berdua-duaan. Harus ditemani oleh wali atau mahram. Ya, atau kemudian perantara sehingga tidak terjadi khulwah atau berdua-duaan antara ikhwan dengan akhwat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Tidaklah diperbolehkan bagi seorang pria dan wanita untuk berkhulwah kecuali bersama dengan mahram. Yang kedua, nazar boleh dilakukan jikalau sang pria benar-benar telah memiliki kesiapan yang matang untuk menikah. Jikalau tidak memiliki atau belum memiliki kesungguhan dan kematangan serta kesiapan untuk menikah, maka hal itu tidak boleh dilakukan. Karena itu namanya hanya main-main saja. Ya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga disyaratkan kata para ulama, jikalau dia memiliki dua dugaan yang kuat bahwa apabila dia melamar akhwat itu akan diterima. Kalau seandainya menurut dugaan kuat tidak akan diterima, maka jangan dilakukan. Karena berarti proses nadhar antum tidak akan bermanfaat. Tidak ada manfaatnya. Misalnya kita sebagai rakyat biasa ingin melamar anak seorang presiden. Kira-kira diterima apa tidak? Kemungkinan besarnya tidak diterima. Atau misalnya sebagian kalangan, ada misalnya kalangan habaib atau asyraf yang mengaku saat ini keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada umumnya mereka tidak menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan selain asyraf. Walaupun tentu hal ini tidak diperbolehkan. Boleh saja menurut artinya itu adalah merupakan hak, tetapi jangan kemudian dikatakan bahwa syarifah tidak boleh menikah dengan selain syarif. Ya, tidak boleh ada aturan itu. Tetapi kemungkinan besarnya apabila kita melamar wanita dari kalangan mereka tidak akan diterima, maka tidak boleh juga melakukan nadhar. Ya, jadi nazar itu boleh dilakukan jikalau kita memiliki dugaan kuat bahwa kita akan diterima. Kalau seandainya tidak selevel, mungkin kita tidak akan diterima, maka jangan dilakukan nazar. Bimunasabah ada sebuah kisah disebutkan oleh para ulama. Ada seorang pemuda datang kepada ayahnya. Katanya, ayah, saya mau menikah dengan seorang wanita. Ayahnya kemudian mengatakan, alhamdulillah, syukur nak, kau sudah mau menikah dan sudah mendapatkan jodoh. Kalau begitu, tolong tunjukkan kepada ayah wanita yang hendak kamu nikahi itu, agar supaya ayah nanti akan maju ke keluarganya untuk melamarnya.
Akhirnya kemudian ditunjukkanlah oleh sang pemuda wanita yang hendak dinikahinya tersebut. Akhirnya begitu sang ayah melihat gadis yang hendak dinikahi oleh anaknya, tiba-tiba ayahnya mengatakan, "Ya bunayya inna hadhil mar'ah la tasulhu li syabin mislik." Wahai anakku, sesungguhnya gadis yang hendak engkau nikahi itu tidak layak dinikahi oleh seorang pemuda sepertimu. Fa innaha laisa bimustawak, katanya. Karena sesungguhnya dia tidak selevel denganmu. Dia baru layak dinikahi oleh seorang yang sudah berpengalaman seperti aku. Jadi biarlah aku yang menikahinya, bukan kamu. Akhirnya kemudian anaknya mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, aku yang mau menikahinya bukan kamu." Katanya, "Enggak, kamu ini belum level untuk menikahi dia." Akhirnya kemudian mereka bertengkar, memperebutkan wanita itu. Kalau begitu mari kita pergi ke kantor polisi. Pergilah mereka ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, mereka ceritakan kasus yang terjadi, yang mereka perselisihkan. Akhirnya kemudian Pak polisi mengatakan, untuk memutuskan perkara ini, maka saya pun perlu untuk memanggil wanita tadi, wanita yang kalian perebutkan itu, agar saya bisa memutuskan dan melihat perkara ini dengan seksama. Dipanggillah kemudian wanita tersebut. Setelah menghadap ke Kapolsek, ternyata Kapolsek melihat kecantikan wanita itu dan dia pun tertarik dengannya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, "Hadhil mar'ah la tasluh lakuma." Sesungguhnya wanita ini tidak cocok untuk kalian berdua. Wanita ini cocok dinikahi oleh seorang pejabat seperti aku ini. Akhirnya kemudian mereka pun bertengkar. Bertengkar lalu kemudian mereka pun sepakat untuk menghadap ke pengadilan. Mereka menghadap ke pengadilan. Setelah sampai di pengadilan, maka kemudian pengadilan pun memutuskan untuk memanggil sang wanita. Dan setelah dilihat, ternyata sang hakim juga tertarik dengan wanita tersebut. Mereka kemudian berempat bertengkar. Lalu kemudian mereka pun menghadap ke gubernur. Sesampai di gubernur, gubernur pun kemudian mengatakan, setelah melihat wanita tersebut, sesungguhnya wanita ini tidak ada yang layak untuk menikahinya kecuali gubernur sepertiku. Akhirnya mereka bertengkar semuanya. Anak, ayahnya, ya, Kapolsek, ya, hakim dan gubernur. Akhirnya sang wanita kemudian mengatakan, "Aku memiliki solusi." Apa solusinya? Solusinya, aku sekarang akan berlari. Siapa di antara kalian yang bisa mengejarku, maka dialah yang akan menjadi suamiku. Lalu kemudian wanita itu pun lari sekuat-kuatnya. Dan mereka berlima pun berusaha untuk mengejarnya. Kira-kira siapa yang dapat? Ya? Anaknya? Mereka semua berlari. Tiba-tiba kemudian tanpa mereka sadari, tatkala mereka fokus untuk mengejar wanita tersebut, di hadapan mereka ada sebuah lubang yang cukup dalam. Mereka pun semua terperosok masuk ke dalamnya. Lalu kemudian wanita tersebut berdiri di atas lubang. Lalu kemudian ia bertanya kepada 5 orang tadi,
Sekarang kalian tahu siapa aku. Aku adalah kematian. Aku adalah dunia. Aku adalah dunia yang dikejar oleh semua orang. Semua orang menginginkanku. Mereka tidak sadar sampai kematian yang menghentikannya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah terlena dengan bermegah-megahan mengejar dunia sampai kalian mendatangi kuburan. Ya. Jadi nazar itu dilakukan hanya oleh nazar dilakukan oleh mempelai, jangan melibatkan kemudian orang lain. Nanti orang lain yang tertarik juga. Ya. Seperti tadi kisahnya ikhwah itu, kalau begitu tolong ustadz bisa aja yang nazar. Nanti jadi ustadznya yang tertarik. Taib. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syarat yang ketiga, ya. Kemudian syarat yang keempat kata para ulama, hendaklah nazar itu dilakukan secukupnya. Tidak kemudian terlalu lama. Ya. Tetapi secukupnya, karena tujuan nazar adalah bukan untuk menikmati pandangan, tetapi untuk hanya sekedar mendapatkan informasi yang cukup tentang kondisi fisik dari wanita yang hendak dinikahi tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan pula bahwa syariat Islam adalah syariat yang sangat agung. Mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana kita tidak terjerumus pada sebuah penyesalan. Oleh sebab itu dianjurkan bagi kita sekalian untuk melakukan nazar, agar supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, dan agar supaya kita tidak melakukan sebuah pekerjaan kecuali benar-benar di atas ilmu. Ya. Sehingga kita tidak menyalahkan pada takdir. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, la taqul law fa inna law taftahu amal syaitan. Janganlah engkau mengatakan andai kata atau seandainya, karena perkataan seandainya ini dapat membuka pintu amalan syaitan. Maka sebelum kita menyesal, ada syariat yang harus dilakukan sebelum pernikahan. Kemudian berikutnya dari hadis yang mulia ini, sebuah kesimpulan juga disampaikan sangat kuat oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasannya dalil yang mulia ini mengajarkan atau menginformasikan kepada kita sekalian tentang hukum melihat wanita, bahwa hukumnya haram. Karena andaikan hukum melihat wanita itu halal, maka tidak perlu untuk adanya perintah untuk melakukan nazar ketika kita hendak menikahi seorang wanita. Karena memang sudah dilihat, memang tidak perlu dinazar. Tatkala kemudian di sana ada larangan dan hukum asalnya wanita itu tertutup, maka kemudian datanglah perintah untuk nazar ini. Ya. Taib, ini adalah hadis yang pertama, kita ambil hadis yang kedua. Tafadhal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwajal mar'ah anadharta ilaiha qala la qala idhhab fanzur ilaiha. Qala musannif rahimahullahu taala wa li Muslimin, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya,
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lirajulin tazawwaja imra'ah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada seorang wanita yang hendak menikahi seorang wanita. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada seorang pria yang hendak menikahi seorang wanita. Anadharta ilaiha, apakah kamu sudah melihatnya? Qala la, beliau mengatakan tidak atau belum. Qala idhhab fanzur ilaiha, kalau begitu pergilah dan lihatlah ia. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kembali di dalam hadis yang mulia ini Abu Hurairah mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda lirajulin tazawwaj, dengan menggunakan fi'il madhi. Rasulullah telah bersabda kepada seorang pria yang telah menikah. Padahal maksudnya di sini adalah yang hendak menikah. Jadi ini uslub atau metode penuturan bahasa seperti ini memang dikenal di kalangan orang Arab. Menyebutkan perbuatan yang telah terjadi tentang sebuah perbuatan yang hendak dilakukan. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada seorang pria yang hendak menikahi seorang wanita, anadharta ilaiha, apakah engkau telah melihatnya? Ini menunjukkan bahwa perintah untuk nazar adalah perintah yang sifatnya anjuran, yang sifatnya sunnah. Ya, dan para ulama rahimahumullah menyebutkan terlebih perintah ini lebih tegas lagi untuk dilakukan terhadap suatu kaum yang dikenal memiliki kecacatan gitu. Apakah pada hidungnya mungkin atau pada matanya, ya, ketimbang misalnya ada seseorang yang hendak menikah dari kalangan keluarga yang dikenal itu adalah keluarga yang cantik. Ya, pernah saya fasilitasi salah seorang ikhwah mau menikah. Saya katakan, gimana akhi, kapan siap untuk nazar? Katanya, Ustadz, kayaknya anak nggak perlu nazar. Anak lihat kakaknya aja kayaknya sudah cukup. Jadi kenapa? Karena keluarga tersebut sudah dikenal bahwa keluarganya, ya, di tengah-tengah keluarga tersebut wanitanya cantik. Maka ini kata para ulama adalah boleh, dia hak dia. Tetapi perintah untuk nazar lebih tegas lagi jikalau wanita yang hendak dinikahi itu adalah dari satu kaum yang memiliki kekurangan atau standar kecantikannya ya pas-pasan atau bahkan di bawah rata-rata. Maka saat itu adalah perintah untuk nazar lebih tegas lagi. Anadharta ilaiha, apakah engkau telah melihatnya? Maka kemudian orang tadi mengatakan la, belum. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda idhhab fanzur ilaiha. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ambil kembali hadis terakhir insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatib qablahu أو يأذن له متفق عليه واللفظ للبخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما, dan dari Abdullah ibn Umar semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yakhtub ahadukum ala khitbati akhi, janganlah salah seorang di antara kalian melakukan pelamaran di atas pelamaran saudaranya, hatta yatrukal khatibu qablahu, sehingga pelamar sebelumnya meninggalkan wanita tersebut, au ya'dzana lahu, atau mengizinkan baginya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wal lafdhu lil Bukhari, dan redaksinya redaksi Imam Bukhari. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW beliau bersabda la yakhtub. Ada dua riwayat hadis ini. Di dalam sebagian riwayat disebutkan la yakhtub, di dalam riwayat yang lain la yakhtubu ahadukum.
Kalau la yakhtub artinya larangan. Janganlah salah seorang di antara kalian melamar di atas pelamaran saudaranya. Apabila dibaca dengan riwayat yang kedua, la yakhtubu ahadukum, artinya bukan merupakan perangai akhlak seorang muslim untuk melakukan pelamaran di atas pelamaran saudaranya. Maknanya keduanya sama. Ya. Larangan untuk melakukan pelamaran di atas pelamaran saudara kita. Dan yang dimaksud dengan saudara di sini bukan saudara nasab. Yang dimaksud di sini bukan saudara nasab, tetapi saudara seiman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Tetapi mengapa di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memilih kata-kata akhihi, saudaranya? Tidak dikatakan misalnya la yakhtub ahadukum ala khitbatir rajul. Tidak dikatakan janganlah salah seorang di antara kalian untuk melamar di atas lamaran orang lain. Kenapa tidak dikatakan seperti itu? Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian melakukan pelamaran di atas pelamaran saudaranya. Ini tentu adalah ketika disebutkan saudaranya, ini semakin dia akan tidak mau melakukan itu. Karena kalau dikatakan janganlah melamar di atas lamaran orang lain, masa bodoh orang lain juga. Tapi begitu dikatakan lamaran saudaranya, iya saudara saya juga ini. Masa mau saya lambung dia? Oleh sebab itu, di sini Rasulullah SAW memilih kata-kata yang sangat indah. La yakhtub ahadukum ala khitbati akhi. Janganlah salah seorang di antara kalian melakukan pelamaran di atas pelamaran saudaranya. Sampai saudaranya tersebut meninggalkan wanita yang dilamarnya atau mengizinkannya untuk melakukan pelamaran di atas pelamarannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang mulia ini, atau dari hadis yang mulia ini kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah tentang bagaimana kesungguhan agama kita yang mulia untuk menjaga persaudaraan, persatuan dan kesatuan kaum muslimin, agar supaya ruhul ukhuwah, ikatan persaudaraan ini senantiasa terjaga. Oleh sebab itu kita dilarang untuk melakukan pelamaran di atas pelamaran saudara kita. Kita dilarang untuk melakukan transaksi jual beli di atas transaksi saudara kita. Ya. Dan segala bentuk perbuatan yang dapat merusak hubungan ukhuwah, hukumnya adalah haram. Karena an-nahyu bisyai'in nahyun biwasailihi. Larangan terhadap sesuatu maka berarti larangan terhadap segala sesuatu yang menjadi fasilitas untuk sesuatu yang diharamkan itu. Ketika Allah mengharamkan permusuhan, mengharamkan perpecahan, maka Allah haramkan segala bentuk amalan yang dapat menjerumuskan kaum muslimin kepada permusuhan itu. Mengapa Allah haramkan perjudian? Mengapa Allah Subhanahu wa taala haramkan khamr? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir." Karena sesungguhnya syaitan hanyalah menginginkan untuk mencampakkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kalian pada minuman keras dan pada perjudian. Ya. Dan di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kita sekalian untuk melakukan khitbah di atas khitbah saudara kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana, apakah larangan ini juga berlaku di kalangan kaum akhwat? Ini kan larangannya, kita dilarang kaum pria untuk melakukan pelamaran di atas pelamaran saudara kita. Sekarang larangan ini berlaku enggak pada kaum wanita?
Ya, misalnya ada seorang wanita melamar ikhwah. Ya. Tiba-tiba kemudian ada akhwat lain melamar ikhwah itu juga. Dengan sepengetahuan dia bahwa ada akhwat lain yang sudah maju kepada ikhwah itu untuk melamar dirinya sebagai istrinya. Boleh apa tidak? Tetap karena ilahnya sama, maka hukumnya juga sama. Karena kaidahnya di dalam usul fikih adalah al-hukmu yaduru ma'illatihi subutan wa adama. Hukum itu berdasarkan ilahnya. Apabila ilahnya ada maka hukum berarti ada. Apabila ilahnya tidak ada maka hukum berarti tidak ada pula. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga ada sebuah i'tirad atau pertanyaan yang sering kali muncul. Bagaimana dengan hadis Fatimah binti Qais, di mana ada seorang sahabiah. Nampaknya Fatimah binti Qais ini adalah seorang wanita yang dikenal kecantikannya. Sehingga beliau banyak diminati oleh para sahabat. Datanglah 3 orang sahabat yang melamar Fatimah binti Qais. Muawiyah, kemudian Abu Jaham bukan Abu Jahal, dan Usamah ibn Zaid. Wanita ini dilamar oleh 3 orang pria. Akhirnya kemudian Fatimah binti Qais, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang mesti diterima dari 3 orang sahabat yang telah melamarnya ini? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Amma Muawiyah fasaluk." Adapun Muawiyah maka dia itu sa'luk. Dia kere, tidak punya uang. Dan kemapanan ekonomi di dalam kehidupan rumah tangga juga menjadi salah satu faktor penting di dalam membangun kehidupan atau kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Maka Rasulullah SAW tidak merekomendasikan untuk menerima Muawiyah. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak memiliki ilmu gaib. Pada belakangan diketahui kan kalau Muawiyah itu menjadi raja. Menjadi raja pertama yang paling adil di dalam Islam. Yang tentunya raja adalah sebagai pejabat, banyak harta. Tapi Nabi SAW tidak mengetahui hal itu pada waktu hidupnya. Oleh sebab itu ketika beliau melamar Fatimah binti Qais, Rasulullah mengatakan adapun Muawiyah dia itu sa'luk, tidak punya uang, jangan diterima. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, fakana la yadha'u asahu an atiqihi, dia tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Dia tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Apa maksudnya ini? Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak meletakkan tongkat dari pundaknya, dia itu banyak khuruj. Banyak keluar rumah. Banyak keluar dari rumah. Karena orang zaman dahulu kalau bepergian bawa tongkat, bawaannya terkadang dipikul dengan tongkatnya. Maka kalau kamu menikah sama dia, kamu akan banyak ditinggalkan. Ini pendapat yang pertama. Maka juga tidak direkomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus siap banyak ditinggalkan. Kemudian berikutnya, tafsiran yang kedua, tidak meletakkan tongkat dari pundaknya, kata sebagian ulama, dia itu adalah dharrabah lin nisa, galak sama perempuan. Kalau kamu menikah sama dia, saya khawatir terjadi KDRT. Jangan menikah sama dia. Ya, dari hadis yang mulia ini juga disebutkan oleh para ulama bahwa bolehnya menyebutkan kejelekan orang lain bagi orang yang meminta nasihat. Kalau ada orang minta nasihat, ini bagaimana dengan si fulan? Ya boleh kita menjelaskan. Ya jikalau
itu memiliki kemaslahatan. Maka Nabi SAW kemudian merekomendasi siapa? Usama. Katanya menikahlah kamu dengan Usama bin Zaid. Walaupun Usama ya beliau adalah berkulit hitam, tetapi dia memiliki kedudukan tersendiri di sisi Rasulullah SAW. Hadis Fatimah binti Qais ini menyebutkan bahwa Fatimah binti Qais dilamar oleh 3 orang sahabat. Bagaimana mengkompromikan antara hadis Fatimah binti Qais dengan kedua atau ketiga hadis yang telah kita bahas tadi? Para ulama menjawab bahwa masing-masing dari para sahabat ini tidak mengetahui kalau Fatimah binti Qais ini sudah dilamar orang. Karena apa pengertian daripada khitbah sekarang? Khitbah disebutkan oleh para ulama adalah mujarradul wa'di lizawaj. Khitbah atau pelamaran itu adalah hanya sekedar janji untuk menikahi seorang wanita. Walau tak ada acara. Nampaknya di zaman dahulu juga tidak mesti ada acara. Sehingga orang tidak tahu kalau ini akhwat ini sudah dilamar. Kalau sekarang kan ada acara pelamaran, ada positifnya dan itu boleh-boleh saja. Diadakan acara pelamaran. Salah satu fungsinya apa? Agar tidak ada orang yang datang melamarnya lagi. Jangan sampai kasus Fatimah binti Qais terulang. Langsung kita tutup pintunya, bila perlu kita umumkan di radio. Awas, akhwat itu sudah dilamar, jangan ada yang maju. Ya. Jadi 3 orang sahabat ini, kedua orang yang pasti ada yang pertama, yang 2 ini tidak tahu kalau status dari Fatimah binti Qais itu telah dilamar, sehingga kemudian ia maju melamar di atas lamaran saudaranya. Sehingga dengan demikian berarti tidak ada iskal berkenaan dengan kasus Fatimah binti Qais. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika ada pertanyaan lagi, ini kan disebutkan oleh Nabi SAW tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melakukan pelamaran di atas lamaran saudaranya. Maksud saudara tadi kita katakan adalah saudara seiman. Sekarang bagaimana kalau seandainya yang telah melamar itu adalah seorang non muslim? Boleh enggak kita melamar lamaran seorang Nasrani atau Yahudi untuk kita lampaui? Artinya kita melakukan pelamaran di atas pelamarannya. Para ulama mengatakan, kok bisa? Sekarang mungkin Anda bertanya, loh kok bisa? Bukankah seorang wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh non muslim, baik dari kalangan ahlul kitab atau musyrikin? Kita katakan iya, tidak diperbolehkan. Tetapi kasusnya sekarang, jikalau ada seorang muslim mau menikahi seorang kitabiah, seorang muslim mau menikahi wanita Nasrani, boleh apa tidak? Boleh. Seorang muslim mau menikahi wanita Yahudi, boleh apa tidak? Dalam pendekatan fikih boleh, secara tinjauan fikihnya boleh, ya kan? Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahlul kitab dihalalkan bagi kalian. Sekarang apabila ada seorang pemuda muslim mau melamar seorang Yahudiyah atau Nasraniyah, sementara posisi seorang Yahudiyah atau Nasraniyah tersebut sudah dilamar oleh Yahudi atau Nasrani, boleh apa tidak untuk dilamar? Karena Nabi SAW tadi mengatakan ala khitbati akhi, dilarang untuk melakukan pelamaran di atas pelamaran saudaranya. Dan kita ketahui bahwasannya non muslim bukan saudara kita dalam din,
bukan saudara seiman. Para ulama rahimahumullah menjawab, jikalau non muslim ini dari kalangan kafir harbi, maka boleh untuk dilamar lamarannya ya oleh seorang muslim. Jikalau dia kafirnya kafir harbi. Tetapi apabila kafirnya itu adalah kafir zimmi atau dia itu muahid, maka tidak boleh untuk dilakukan pelamaran di atas pelamarannya. Mengapa demikian? Karena penyebutan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala khitbati akhih, di atas lamaran saudaranya, ini adalah Rasulullah SAW berbicara dengan hukum mayoritas yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itu adalah terkadang juga ada di dalam fikih. Ya, namanya dinamakan dengan kharaja makhrajal ghalib. Disampaikan oleh Nabi SAW sesuai dengan hukum mayoritas. Seperti contoh di dalam surat An-Nisa ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang masalah mahram. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Ya, dan diharamkan pula atas kalian anak-anak tiri. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum, anak-anak tiri yang tinggal di rumah-rumah kalian dari istri-istri kalian yang telah kalian gauli. Diharamkan pula untuk dinikahi. Jadi bagian daripada mahram adalah anak tiri kita. Di dalam ayat ini disebutkan dan anak-anak tiri yang tinggal di dalam rumah kalian. Oke, sekarang kalau anak tiri itu tinggal di rumah kos. Kalau anak tiri tinggal di rumah kos atau tinggal di rumah kakeknya, haram gak untuk dinikahi? Bukankah di dalam ayat yang mulia ini warabaibukumul lati fi hujurikum, kita katakan tetap haram untuk dinikahi walaupun dia tinggal sama kakeknya atau di tempat kos, karena penyebutan ayat di sini adalah kharaja makhrajal ghalib. Karena disebutkan tentang kasus mayoritas bahwa pada umumnya anak tiri itu tinggal di rumah ayah tirinya bersama dengan ibunya. Maka demikian pula di dalam hadis yang mulia ini, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhih. Janganlah salah seorang kalian melakukan pelamaran di atas pelamaran saudaranya. Di sini adalah dalam kasus mayoritas. Tetapi bagaimana kalau seandainya dia dari kalangan ahlul kitab? Kata para ulama tetap tidak diperbolehkan. Karena melakukan pelamaran di atas pelamaran keluar dari konsep keadilan. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian dan tidak melakukan pembunuhan terhadap kalian. Ya, dan tidak mengeluarkan kalian dari agama kalian. Sehingga dengan demikian maka tidak diperbolehkan melakukan pelamaran di atas pelamaran ahlul kitab atau orang kafir yang lain yang selain kafir harbi. Dan karena apabila ada seorang muslim melakukan pelamaran di atas pelamaran non muslim yang damai dengan kaum muslimin, justru ini akan mencemarkan nama baik Islam. Mereka akan mengatakan, lihat kaum muslimin bagaimana mereka tidak memiliki adab, seakan-akan perempuan hanya satu, itu saja. Sehingga kemudian dia melakukan pelamaran di atas pelamaran orang lain. Maka ini adalah menjadi sesuatu yang dapat merusak sum'ah atau citra nama baik Islam di hadapan orang-orang yang berada di luar sana. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Demikian apa yang kita bahas di malam hari ini, beberapa hadis seputar masalah hukum khitbah, ya, pelamaran di dalam pernikahan. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita sekalian. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas kajian yang disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan persilahkan kepada para hadirin atau juga para pendengar di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan. Dan kembali bagi para pendengar bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan SMS kami. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada hadirin yang berada di majelis ini. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fikum barakallah. Satu pertanyaan. Tadi siang saya membaca sebuah artikel ini terkait dengan hadis tidak boleh melamar di atas saudaranya sendiri. Tolong Tidak dikoreksi. boleh apa? Ya. Tidak boleh apa? Melamar di atas. Entah ini benar, tolong dikoreksi Ustaz. Kisah Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Ya, saya baca di artikel itu bahwa Salman Al-Farisi itu menyukai seorang akhwat. Kemudian dia menceritakan kepada Abu Darda. Kemudian Abu Darda di sini dia senang sekali. Kemudian dia menemani Salman Al-Farisi untuk melamar akhwat tersebut. Kemudian sampailah di rumah akhwat tersebut, bertemu dengan orang tuanya. Kemudian Salman Al-Farisi menyampaikan maksudnya untuk melamar akhwat tersebut. Orang tua akhwat tersebut menyampaikan kepada akhwat tersebut, tapi kemudian akhwat tersebut mengatakan bahwa saya akan menerima kalau itu datangnya dari Abu Darda. Ya, sehingga kemudian Salman Al-Farisi karena keimanannya dia berlapang dada sehingga menikahlah Abu Darda dengan wanita tersebut. Tolong dikoreksi kisah ini Ustadz kalau ada yang salah atau bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Biidznillah akan saya lihat dulu periwayatan dari kisah ini. Semoga insyaallah bisa kita jawab di kajian tafsir Al-Muyassar esok subuh insyaallah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya apabila masih ada hadirin di majelis ini yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Ya, ada. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana status perwalian apabila yang kita lamar itu Nasraniyah? Apakah walinya wali hakim atau orang tuanya? Bagaimana Pak? Bagaimana kalau yang status perwalian apabila yang kita lamar itu seorang Nasrani, apakah walinya orang tuanya atau wali hakim? Baik. Jazakallahu khairan. Oh ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, status perwalian dalam pernikahan dengan ahlul kitab apabila tidak ada kalangan walinya yang beragama Islam, maka perwaliannya diambil alih oleh hakim. Ya, jika tidak ada dari kalangan kaum muslimin yang berstatus sebagai wali dari wanita tersebut, baik itu adalah hubungannya ubuwah karena orang tua atau umumah atau perpamanan atau ukhuwah atau persaudaraan atau bunuah atau anak, maka jikalau tidak ada dari kalangan wali wanita tersebut dari kalangan kaum muslimin, maka walinya adalah wali hakim. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari SMS yang telah masuk dari 085796 dan seterusnya. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana dengan ikhwah yang menunggu sang akhwat? Dia memilih akhwat tersebut karena merasa cocok dengan akhwat tersebut, sehingga ketika ada kesiapan sang ikhwan akan melamar akhwat tersebut.
apakah hal yang dilakukan pria ini diperbolehkan Ustaz? Coba antum ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana dengan ikhwah yang menunggu sang akhwat? Nah, bagaimana dengan ikhwah yang menunggu sang akhwat? Kenapa ikhwah menunggu? Yang akhwat menunggu iya, tapi ikhwah menunggu, ya. Ini agak sedikit aneh, walaupun mungkin bisa saja terjadi. Ketika dia melamar seorang akhwat, lalu kemudian akhwatnya belum siap, karena belum tamat kuliah misalnya. Dan orang tuanya kemudian mengatakan bahwa anak saya belum tamat kuliah, maka kemudian ditunggu. Ya, tetapi seyogianya bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada para pemuda yang siap untuk menikah untuk tidak menunggu. Bukankah hadisnya telah kita bahas, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Di situ fa ta'qib. Siapa yang telah siap dan mampu untuk menikah, maka segeralah dia menikah. Jangan kemudian menunggu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ini hanya akan membuat maksiat. Hanya akan menjerumuskan kita ke dalam berbagai macam kemaksiatan. Apalagi akhwatnya sudah ada. Akhirnya terus tiap saat membayang-bayang. Antum segera menikah, apakah tidak ada akhwat yang lain? Karena Nabi SAW tidak menganjurkan untuk menunggu. Rasulullah memerintahkan untuk segera menikah. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia segera menikah. Dan pada umumnya orang tua yang mengatakan kepada pemuda yang datang melamar anaknya bahwa anak saya masih kuliah, itu bahasa halus. Saya sampaikan memang kepada ikhwah. Itu sebenarnya menolak. Jadi kalau ada orang tua didatangi, dilamar anaknya, kemudian dia mengatakan anak saya masih mau sekolah, itu jangan ditunggu. Artinya antum ditolak. Ya, ditolak. Cuman bangsa kita ini halus. Antum harus paham bahwa itu adalah penolakan. Karena sesungguhnya alasan kuliah itu adalah bukan alasan yang syar'i. Syekh bin Baz mengatakan alasan untuk kuliah, menunda pernikahan demi kuliah itu alasan yang tidak syar'i. Oleh sebab itu tidak mengapa bagi seseorang menikah dalam keadaan belajar. Ya, saya tidak tahu di sini apakah ada aturannya di Diknas enggak? Tidak ada. Tidak ada juga. Ya, kalau ada misalnya anak didik kita dilamar, kalau orang tuanya mengizinkan silahkan. Ada ikhwah prokid juga sudah beberapa menikah masih dalam keadaan kuliah, tidak bisa kita larang, tidak bisa kita halangi. Tafadhal. Ya. Karena hukum asalnya adalah alal faur, perintahnya adalah dilakukan secepat mungkin. Dan justru setelah menikah, orang kuliah atau orang belajar itu akan lebih bagus lagi daripada belajar belum menikah. Ya. Konon sebagian orang mengatakan akan terganggu kuliahnya apabila menikah. Ini enggak benar. Kaidahnya kata orang Arab, is'alil mujarrib wala tas'alit tabib. Tanyakan kepada yang berpengalaman, jangan bertanya pada dokter dalam masalah ini. Saya menikah ketika saya masih kuliah. Bahkan kita berjauhan. Saya di Saudi, istri saya di Bandung. Ya. Telepon saat itu masih mahal. Ya, 1 menit masih 14 real. Sekarang Masya Allah kita telepon ke Saudi Arabia
hanya seperti interlokal saja, murah, dulu mahal. Tapi rasanya belajar ketika sebelum menikah dengan belajar setelah menikah, itu kita akan lebih khusyuk, akan lebih fokus belajar ternyata setelah kita menikah. Dan nilai saya juga jauh lebih tinggi setelah menikah daripada sebelum menikah, karena setelah menikah kita punya supporter khusus, ya, sehingga bukan menjadi penghalang, ya. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.